Kenapa melon terasa sangat segar saat dimakan? Melon mengandung hampir 90% air. Hampir sama seperti semangka. Kandungan air yang tinggi ini membuat melon terasa sangat menyegarkan. Apalagi pas cuaca panas. Selain menyegarkan, melon juga mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh, cuy. Like dan subscribe yang suka melon, makasih. Dua buah paling unik di dunia nomor 2. Jangan-jangan kalian pernah makan, cuy. Oke. Yang makannya dimasukin ke mulut, like dan subscribe. Makasih. Pertama, Black Sapote. Buah asal Meksiko ini punya tekstur creamy gelap yang rasanya mirip banget sama puding coklat, cuy. Nomor 2, buah. Arah uniknya buah ini sebenarnya buah yang terbalik yang mekar di dalam diri sendiri dengan rasa yang manis. Legendaris, cuy. Oh ya, kalian suka buah apa? Inilah 2 daging paling berbahaya, cuy. Yang nomor 2 jangan sampai kalian makan, cuy. Oke, yang makannya pakai mulut, like dan subscribe, cuy. Pertama, ikan hiu, kadar merkurinya sangat tinggi. Bisa merusak saraf otak kalian kalau sering memakannya, cuy. Kedua, kuda-kuda balap yang sering disuntik zat kimia. Kandungan obat di ototnya sangat bahaya, cuy. Oh ya, kalian suka daging. Apa coba komen? Inilah 2 jajanan yang berbahaya. Nomor 2. Kalian pernah makan, cuy? Oke, yang makannya dimasukin ke mulut, like dan subscribe, makasih. Pertama, Latiao. Jajanan ini sempat ditarik sama BPOM karena mengandung bakteri Bacillus cereus yang bisa mengakibatkan keracunan parah pada anak-anak, cuy. Kedua, ciki ngebul, kandungan nitrogennya sangat beresiko luka bakar dingin dan kerusakan lambung, cuy. Oh ya, kalian suka jajan apa? Coba komen. Kenapa nanas bikin lidah terasa perih? Nanas mengandung enzim alami bernama bromelain. Enzim ini bisa memecah protein, termasuk protein kecil, di permukaan lidah kita. Itulah alasannya. Kenapa lidah kita setelah makan nanas terlalu banyak? Lidah terasa digigit dan perih, tapi tenang, efeknya tidak lama dan akan hilang sendiri. Subscribe yang suka nanas. Inilah 2 buah termahal di dunia nomor 2. Mahal banget, cuy. Oke, yang bernafas lewat hidung, like dan subscribe, makasih. Pertama, anggur ruby roman buah. Ini mahal karena kualitasnya dan ukuran butirannya sangat besar. Pernah menyentuh harganya 170 juta per ikatnya, cuy. Kedua, melon Yubari King mahal. Karena proses penanamannya yang sangat rumit, ditanami di tanah vulkanik. Oh ya, kalian suka buah apa? Coba komen. 2 buah-buahan yang ternyata bisa berbahaya. Yang terakhir, kalian pasti pernah makan, cuy. Oke, yang makannya dimasukin ke mulut, like dan subscribe. Makasih. Pertama, durian, kalori dan gulanya sangat tinggi. Jadi jangan makan berlebihan, karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan, cuy. Kedua, apel biji. Apel mengandung amegdalin, jadi racun sianida, jika sampai tertelan dalam jumlah yang banyak. Cuy. Oh ya, kalian suka buah apa? Coba komen. Tahu nggak pepaya? Bisa bikin daging jadi empuk. Pepaya mengandung enzim alami bernama papain enzim. Ini mampu memecah protein pada daging, sehingga teksturnya jadi lembut. Karena itu, di beberapa tempat, pepaya sering digunakan sebagai bahan alami untuk mengempukkan daging sebelum dimasak. Like dan subscribe yang suka pepaya. 2 makanan kesukaan Nabi Muhammad nomor 2, jangan-jangan kamu pernah makan, cuy. Oke. Yang makannya pakai tangan kanan, like dan subscribe. Pertama, kurma adalah makanan pokok tanah Arab pada zaman Nabi dan digemari Rasulullah, cuy. Apalagi kurma jenis azwa yang sangat istimewa. Kedua, madu, Nabi sangat menyukainya. Madu bahkan tertulis di Al-Quran. Madu sumber kesembuhan, cuy. Oh ya, kalian suka apa? Coba komen. 2 buah teraneh di dunia nomor 2. Jangan sampai kalian makan, cuy. Oke, yang nafasnya pakai hidung, like dan subscribe. Pertama, akeabi, berasal dari pegunungan Jepang. Buah ini punya tekstur seperti jelly yang lembut dan manis floral. Bahkan kulitnya sering dimasak. Jadi sayuran, cuy. Kedua, Chinese berry, buah merah, berduri halus mirip landak laut. Ini punya rasa manis asam yang segar sekali. Bahkan sering diolah jadi anggur manis. Di Cina, cuy. Oh ya, kalian suka buah apa? Cuy, coba komen. Inilah 2 buah paling diminati di Indonesia. Yang kedua, jangan-jangan kesukaan kamu, cuy. Oke, cuy. Yang makan buahnya dimasukin ke mulut, like dan subscribe, cuy. Pertama, jeruk. Buah ini terkenal murah meriah, tapi tetap jadi favorit banyak orang, apalagi sering dijadikan jus yang menyegarkan. Cuy. Kedua, durian. Meskipun aromanya menyengat, buah ini justru diminati banyak orang. Sampai dijuluki rajanya buah, cuy.
Oh ya, kalian suka buah apa? Coba komen. 2 daging yang diharamkan. Di berbagai agama nomor 2, pasti kalian pernah makan cuy. Oke, yang makannya dimasukkan ke mulut like dan subscribe. Makasih. Pertama, babi dalam Islam. Babi dilarang keras dikonsumsi karena statusnya yang najis. Menurut kitab suci kedua, sapi bagi umat Hindu sapi adalah hewan suci yang wajib dihormati, sehingga mereka tidak mengonsumsi daging sapi. Oh ya, kalian pilih mana cuy? Inilah jajanan yang paling berbahaya di dunia. Pasti kalian pernah makan cuy? Oke, yang nafasnya lewat hidung like dan subscribe. Makasih jajanan paling berbahaya, yaitu mochi. Teksturnya yang sangat kenyal. Ternyata bisa bikin tersedak. Kalau nggak dikunyah dengan baik. Di Jepang, sering ada peringatan tiap tahunnya supaya lebih hati-hati saat makan mochi cuy. Oh ya, yang suka mochi coba komen. Inilah makanan paling aneh di dunia cuy. Kamu pasti belum pernah nyoba. Oke, yang ibunya perempuan like dan subscribe. Makasih. Namanya adalah natto. Natto adalah makanan dari Jepang yang terbuat dari kedelai fermentasi dengan bau tajam dan teksturnya lengket. Rasanya unik, bikin kaget saat pertama kali mencobanya cuy. Oh ya, kalian suka apa? Coba komen. Inilah makanan yang diharamkan dalam Islam cuy. Kalian pasti belum pernah memakannya? Oh ya, yang umat Islam like dan subscribe. Makasih, bangkai hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat ini dilarang dalam Islam. Karena mengandung kuman dan penyakit berbahaya cuy. Oh ya, gimana menurut kalian? Coba komen. Bagi orang Jepang, hati sapi bukan cuma sekedar makanan cuy. Tapi budaya makanan yang sering dikenal dengan yakiniku. Di restoran Jepang, hati sapi disajikan dalam kondisi potongan. Utuh lalu dipanggang perlahan di atas. Bara api yang panas, setelah bagian luar matang hati sapi disirami dengan minyak wijen. Supaya menambah rasa dan aromanya. Setelah itu dipotong, tipis-tipis dan dipanggang lagi. Sementara agar matangnya merata tidak boleh. Lama-lama tujuannya dagingnya tetap lembut dan juicy luci mahal ini. Hasilnya bagian luar sedikit garing. Sementara itu bagian dalamnya matang sempurna. Kenapa Wagyu asli Jepang hampir nggak pernah diekspor ke luar negeri? Bukan karena stoknya dikit, tapi karena pemerintah Jepang melindungi genetika Wagyu sangat ketat. Sapi Wagyu asli tidak boleh keluar Jepang dalam bentuk hidup. Yang boleh diekspor cuma dagingnya, itu pun dengan kuota dan sertifikat super ketat alasannya. Kalau Wagyu menyebar bebas, Jepang bisa kehilangan status eksklusif dan nilai miliaran yen dari Wagyu premium mereka. Makanya Wagyu yang kamu makan di luar, Jepang kebanyakan Wagyu style, bukan Wagyu asli Jepang. Siapa yang pernah makan takoyaki tapi isinya bakso atau sosis? Padahal sebenarnya kalian sedang dibohongi karena secara harfiah tako artinya gurita. Dan yaki artinya dipanggang, jadi takoyaki itu wajib isinya gurita. Kalau di Jepang isinya itu potongan-potongan gurita segar yang kenyal juicy mahal ini. Tapi di Indonesia, takoyaki sudah mengalami pergeseran. Isinya jadi keju, sosis, atau bakso. Jadi kalau kamu beli yang isinya bakso, itu bukan takoyaki namanya. Tapi bakso yaki. Oh ya, yang suka takoyaki like dan subscribe, makasih. Inilah 2 daging yang dilarang di berbagai negara cuy. Nomor 2, kalian pasti tahu. Oh ya, yang nafasnya lewat hidung, like dan subscribe. Makasih. Pertama, daging kuda. Daging ini favorit di Italia sebagai pengganti sapi. Tapi di Inggris dan Amerika dilarang cuy. Karena dianggap tidak etis. Nomor 2, daging penyu di Indonesia dilarang keras karena termasuk satwa dilindungi. Kalau kamu nekat makan, bisa kena hukum konservasi cuy. Apakah kamu tahu negara mana yang paling banyak makan babi di dunia? Jawabannya adalah Cina. Cina bisa menghabiskan babi jutaan ton setiap tahun. Bagi mereka makan babi seperti kewajiban dan simbol keberuntungan. Bayangin aja, lebih dari setengah konsumsi babi dunia dari sana. Kenapa orang Cina sering sekali sarapan pakai tahu ternyata? Alasannya bukan cuma murah dan gampang dibuat. Dalam budaya Tiongkok, tahu dianggap simbol kesederhanaan hidup. Selain itu kayak protein nabati yang bikin kenyang. Pas banget buat sarapan siap santap sebelum beraktivitas. Oh ya, yang suka tahu like dan subscribe.